Shalom, dimanapun Anda berada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Goshen sama dengan Allah membedakannya. Kekristenan adalah kehidupan dan harus menjadi realita di dalam hidup kita. Itu bukan hanya ajaran orang kuno atau teori lama yang dihidupkan kembali dan dicoba untuk diajarkan lagi. Selama kita memandang kekristenan hanya sebagai filosofi, bukan sebagai realita, maka tidak akan pernah ada kemajuan dalam hidup kekristenan kita. Tetapi jika kita memandang kekristenan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dengan seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, dan membangun suatu pergaulan dengan Dia, maka kekristenan kita akan berbeda. Karena itu, akan mengalami suatu perjalanan rohani yang nyata dengan Dia. Dalam perjanjian lama, setiap kali ada orang yang bertemu dengan Tuhan, maka dia bertemu dengan pribadi yang memiliki karakter dan kepribadian yang luar biasa. Setiap kali kita melakukan perkenalan dengan pribadi itu, dia pasti akan menyatakan dirinya, sehingga orang menyebut namanya. Itulah sebabnya setiap nama di dalam Alkitab punya arti, khususnya nama Tuhan. Karena itu berkaitan erat dengan karakter dan pribadi Allah. Dari mana orang bisa menyebut Tuhan sebagai El Shaddai atau El Elyon dan sebagainya? Itu bukan karena dia mendengar dari kata orang, melainkan berdasarkan pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengalami sesuatu secara nyata dengan Allah di dalam hidup kita, maka sebutan kita kepadanya, kepada Tuhan, seringkali hanya merupakan sebutan manusia belaka yang hampa. Karena mungkin kita mendengar orang menyebutnya begitu, lalu kita juga ikut menyebut dengan sebutan yang sama. Tetapi apabila kita mengalami sendiri dengan Tuhan secara pribadi, maka setiap kali saudara menyebut nama Tuhan, saudara akan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Karena nama itu nyata, nama itu hidup, nama itu berkuasa dan sangat luar biasa. Dan kalau itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Seorang hamba Tuhan dari Amerika, mantan pialang ekonomi, bursa saham, dan mengerti betul masalah ekonomi dunia yang bernama Norman Frank. Ia mengatakan banyak hal, di antara temukan dan cari akan Goshen. Tahukah Anda di mana letak Goshen itu? Goshen adalah sebuah tempat di mana orang-orang Israel pernah tinggal ketika mereka mengungsi ke Mesir. Ketika Mesir mengalami itulah bencana hukuman Tuhan turun atas orang-orang Mesir. Ternyata Goshen, tempat di mana orang-orang Israel itu tinggal, berada di dalam perlindungan Allah, sehingga terluput dari segala macam bencana yang menimpa orang Mesir pada saat itu. Dengan dasar ini, maka saat ini perlu menemukan irama hidup di dalam Goshen. Temukan Goshenmu. Ketika kita mendengar keluhan banyak orang mengenai kondisi keadaan ekonomi hari-hari ini, kita dapat menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang berada di Goshen. Kita seperti tahu apa yang sedang mereka alami. Kita dapat merasakan penderitaan mereka, tetapi hal itu tidak kita alami. Sepertinya ada sebuah dinding kaca yang sangat tebal yang memisahkan kita dengan mereka, sehingga kita dapat menyaksikan semua yang mereka alami hari itu. Namun bencana itu tidak dapat menyeberang ke tempat kita. Itulah Goshen, saudara, tempat yang dipeliharakan Allah untuk umat pilihannya.
itu bukan sekedar teori. Nanti pada akhir bagian akan saya jelaskan bahwa hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita kalau Tuhan menghendaki. Persoalannya sekarang adalah kita harus belajar apakah yang dimaksudkan dengan Goshen itu, dan bagaimana kita dapat menemukan Goshen di dalam kehidupan kita. Kita akan mempelajarinya antara Mesir dan Goshen itu sendiri. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Kebiasaan Fir'aun setiap pagi ia harus pergi ke sungai, karena mungkin ketika itu merasa belum mengenal toilet atau WC, belum ada kebudayaan seperti itu. Dan rupanya Tuhan juga tahu kebiasaan dari Fir'aun. Itu sebabnya dia menyuruh Musa menghadangnya untuk menyampaikan nubuatan tepat pada saat Fir'aun hendak ke sungai pagi itu. Coba bayangkan, kadang-kadang Tuhan memiliki rasa humor yang tinggi. Mari kita baca di dalam Alkitab berikut ini dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam ayat yang ke-21 menyatakan demikian. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, kata Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Lihat, Allah membuat satu perbedaan antara umatnya dan bangsa Mesir. Selanjutnya dia berkata, aku akan mengecualikan tanah Goshen itu. Tanah Goshen dikecualikan karena Yakub dan anak-anaknya tinggal di sana. Ketika seluruh negeri Mesir tertimpa tulah oleh Tuhan, tanah Goshen itu dikecualikan. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26 disebutkan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta dengan api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dan manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak akan ada turun hujan es. Lihat, seluruh Mesir dihujani dengan es beku. Itu mengerikan sekali. Tetapi yang luar biasa, tanah Goshen dikecualikan oleh Tuhan. Sebenarnya tanah Goshen ini merupakan daerah yang paling subur di Mesir, dan letaknya terpisahkan oleh sebuah sungai dari tempat tinggal orang-orang Mesir. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa sampai mereka bisa mendapatkan tanah Goshen ini? Mari kita pelajari di dalam Alkitab, mengapa mereka sampai bisa menemukan tanah Goshen ini.
Saya mau menunjukkan bahwa ada 3 hal yang penting. Mengapa sampai orang Israel dapat tinggal di tanah Goshen? Itu bukan suatu kebetulan, melainkan ada alasannya. Dari pihak orang Mesir, mereka punya alasan tersendiri untuk menempatkan orang-orang Israel di tanah Goshen. Dan dari pihak Yusuf juga punya alasan tertentu mengapa dia sampai minta tanah Goshen untuk tempat tinggal mereka. Sekarang mari kita lihat apa alasannya sampai mereka ditempatkan di tanah Goshen. Alasan yang pertama, karena mereka lahir sebagai orang Ibrani. Di dalam Kejadian pasal yang ke-43 ayat yang ke-32 mengatakan demikian. Lalu dihidangkannya makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Mengapa mereka ditempatkan di Goshen? Karena tempat itu terisolir, dibatasi oleh sebuah sungai besar, sehingga hidup mereka tidak dapat membaur dengan orang-orang Mesir. Oleh karena mereka adalah orang Ibrani, orang Mesir berkata, berkumpul atau makan bersama-sama dengan orang Ibrani adalah suatu kekejian. Mereka harus dipisahkan dari kami. Jadi alasan yang pertama, mengapa mereka ditempatkan di Goshen? Karena mereka lahir sebagai orang Ibrani. Sekarang perhatikan, yang membuat kita dipisahkan dari dunia ini adalah karena kelahiran baru kita sebagai orang Kristen. Kelahiran baru kita di dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat kita dipisahkan dari dunia ini. Waktu kita lahir baru, dunia berkata, kami tidak bergaul lagi dengan kamu. Karena cara pikiranmu, cara hidupmu, cara bicaramu, semua berbeda dengan kami. Kelahiran baru kita di dalam Kristus otomatis memisahkan kita dari dunia ini. Jadi orang Kristen harus hidup dengan cara hidup orang Kristen yang lahir baru. Kalau orang Kristen lahir baru, cara hidupnya masih sama dengan hidup dunia dan berbaur dengan mereka, maka ketika dunia kena penghukuman, orang itu akan terkena penghukuman yang sama. Ketika dunia dilanda krisis, orang itu ikut krisis. Ketika dunia dilanda resesi, orang itu juga resesi. Lihat istri Lot, kenapa sampai menjadi tiang garam? Karena sulit baginya untuk meninggalkan Sodom. Sampai malaikat harus tarik dia keluar. Itu pun lambatnya luar biasa. Kenapa banyak orang Kristen terkena dampak dari krisis yang terjadi? Pertama-tama karena cara hidupnya masih sama dengan orang dunia. Memang saudara percaya kepada Yesus dan pergi ke gereja tentunya, tetapi cara hidup saudara duniawi. Sehingga ketika ekonomi dunia goncang, ekonomi Anda juga ikut goncang karena elemen dunia masuk ke dalam hidup Anda. Saya berikan sebuah contoh supaya lebih jelas. Andaikan saudara seorang produsen sebuah pabrik obat yang bahan bakunya menggunakan cukup banyak bahan impor. Jika tiba-tiba terjadi goncangan ekonomi dan kurs dolar melonjak tinggi, Anda juga tergoncang, tidak? Itu sudah pasti tergoncang. Tetapi andai kata bahan bakunya yang saudara gunakan banyak terdiri dari bahan baku dalam negeri, biar dolar menjadi 30.000 rupiah, saudara tetap tenang, kan? Itu sebagai contoh. Semakin banyak elemen import yang Anda gunakan di dalam perusahaan saudara, maka semakin terpuruk perusahaan itu ketika krisis melandainya. Semakin banyak Anda memasukkan untuk duniawi ke dalam hidup saudara, semakin setan bisa mempermainkan hidup saudara. Ketika dunia mengalami penghakiman, maka penghakiman yang sama akan kita terima. Oleh karena itu, kita harus hidup seperti orang Kristen lahir baru hidup dan berani berkata, aku menolak dosa dan berpaling kepada Allah. Temukan Goshenmu
dengan cara hidup seperti orang Kristen yang lahir baru. Yang kedua, alasan yang kedua, karena mereka seorang gembala. Itulah yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-46, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayah, aku mau menghadap Fir'aun untuk memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu adalah gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu untuk bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawabnya, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kamu maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Yang pertama, orang Mesir berkata, kalau kamu orang Ibrani najis, kami tidak bisa berkumpul dengan engkau. Yang kedua, orang Mesir berkata, kalau pekerjaanmu penggembala, najis bagi kami untuk bergaul dengan kamu. Jadi pengertiannya yang pertama, Anda akan menemukan Gosyen Anda kalau saudara lahir baru sebagai orang Kristen. Yang kedua, saudara akan menemukan Gosyen saudara kalau saudara bekerja sebagai orang Kristen yang lahir baru bekerja. Hari ini banyak orang Kristen bekerja seperti orang dunia bekerja. Orang dunia mengandalkan suap, orang Kristen juga main suap. Orang dunia membungakan uang, orang Kristen juga makan riba. Orang dunia bekerja tidak jujur, orang Kristen berdagang juga tidak jujur. Orang dunia menjamu pakai wanita, orang Kristen berbuat yang sama. Kalau saudara seperti orang dunia bekerja, maka saudara tidak akan menemukan Gosyen saudara. Justru karena orang Ibrani ini berkata, kami ini adalah gembala kambing domba, maka mereka ditempatkan di Gosyen, dipisahkan dari orang Mesir. Dan ini hebatnya, justru karena mereka ditempatkan dan tinggal di tempat yang terisolir, maka mereka akhirnya dapat berkembang biak dengan bebas sampai menjadi satu bangsa. Dari hanya suku bangsa, akhirnya mereka berubah menjadi satu bangsa. Apabila Anda membagi rezeki Anda dengan orang Kristen dan tidak menabur di dalam kecurangan, saudara tidak akan menuai bencana. Tetapi kalau saudara menabur dalam kecurangan seperti orang dunia, maka saudara akan menuai bencana di dalam hidup saudara. Hari ini banyak orang Kristen yang menabur di dalam kecurangan, sedang menuai bencana di dalam masa krisis ini. Dunia goncang ikut goncang, dunia bangkrut tambah bangkrut. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, saya percaya Allah akan membuat kebenaran. Alasan yang ketiga, yaitu karena mereka memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kamu berbuat demikian, sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Fir'aun, baik,
Aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Ada pesan sponsornya. Rupanya Fir'aun tidak pernah berdoa sendiri. Yang membuat orang Kristen berbeda adalah yang pertama, kelahiran baru mereka. Yang kedua, pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, korban mereka. Musa berkata, yang kami korbankan kepada Tuhan merupakan kekejian dan kenajisan bagi orang Mesir. Apabila Anda melihat bagaimana orang Israel mempersembahkan korban kepada Allah, mereka menyembelih domba, darah tertumpah, bau anyir di mana-mana. Tetapi lemak yang terbaik tidak mereka makan, melainkan mereka bakar. Bagi orang dunia, cara begitu tidak masuk akal. Itu merupakan kebodohan. Ketika melihat orang Kristen diajar untuk memberi, berkorban, bagi mereka itu adalah sepertinya membalikan peredaran darah. Mereka sulit untuk menerima dan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau cara korban saudara kepada Tuhan masih sama cara korban dunia, saudara tidak akan pernah bisa menemukan Goshen dalam kehidupan saudara. Gereja kita tidak terpengaruh dengan adanya resesi pada masa Kristus. Bahkan tidak ada penggalangan dana. Yang saya tahu bahwa pemasukan kita bukan dari persembahan jemaat semata, melainkan karena Allah mempercayakan kita sampai pada level tertentu. Sebagian besar dari penerimaan kita digunakan untuk keperluan misi, untuk memberkati kota-kota yang ada di Indonesia, perintisan-perintisan, dan untuk mendirikan kerajaan Allah. Gereja kita tidak pernah menyimpan uang yang banyak. Saudara tahu itu, dan Allah pun tahu. Tetapi saya ingin memberitahu, hanya dengan cara kita berkorban seperti itulah yang membuat kita bisa memiliki Goshen. Mesir tidak mungkin mau bergaul dengan kita. Tetapi justru karena kita terisolir, maka kita bisa menikmati Goshen dalam hidup kita. Kalau orang Kristen tidak bisa mengerti apa yang mereka harus korbankan, maka mereka bukan termasuk orang Ibrani. Temukan Goshenmu dengan cara kelahiran baru. Temukan Goshenmu dengan cara bekerja yang jujur, tidak curang, dan berbeda dengan cara dunia. Temukan Goshenmu dengan korbanmu yang berkenan di hadapan Allah. Jikalau ketiga hal ini dapat saudara lakukan dalam kehidupan saudara, maka engkau akan menemukan Goshen di dalam hidup saudara. Dan hidup akan dibuat berbeda dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Satu pelajaran yang penting bahwa kami perlu hidup di Goshen-nya Tuhan. Satu hal yang kami tahu pasti, kalau perkenan Allah terjadi, hubungan yang akrab dengan Tuhan itu terjalin dengan baik, maka Goshen Allah itu akan nyata atas hidup kami. Nyata di dalam rumah tangga kami, nyata di dalam pelayanan, nyata di dalam pekerjaan, nyata di dalam bisnis kami, nyata di dalam keluarga besar kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari kemenangan bagi hidup kami. Kami boleh diajarkan kehadiran Tuhan yang akan melindungi kami dari petaka apapun yang terjadi. Terjadi atas dunia, terjadi atas gereja, tapi tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang hebat itu. Bersama dengan Allah, kami akan cakap untuk menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.